Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 178. Pada edisi ini kita akan menyelesaikan tasrif kata kerja mudhari, kata kerja lampau. Sebelumnya kita mempelajari tasrif al-fi'lu al-mudhari untuk bentuk 2, sebelumnya untuk bentuk 1. Pada edisi ini kita selesaikan tasrif fi'il mudhari untuk bentuk jamak, ya. Dengan demikian tasrif fi'il mudhari secara utuh selesai pada edisi ini. Coba kita lihat fi'il mudhari untuk bentuk tunggal. Yansuru dia laki-laki sedang atau akan menolong. Hiya tansuru dia perempuan sedang atau akan menolong. Anta tansuru engkau laki-laki sedang atau akan menolong, sama dengan dia perempuan. Tansurina engkau perempuan sedang atau akan menolong. Ansuru saya sedang menolong. Kemudian bentuk 2, yansurani mereka dua orang laki-laki sedang menolong. Tansurani mereka dua orang perempuan sedang menolong. Tansurani mereka kalian dua orang laki-laki sedang atau akan menolong. Tansurani kalian dua orang perempuan sedang atau akan menolong. Nansuru kami sedang atau akan menolong. Kami dua orang, ya. Kemudian kita lanjutkan ke bentuk jamak. Hum, hunna, antum, antunna, nahnu. Hum yansuruna, ya mereka laki-laki sedang atau akan menolong. Yansurna mereka perempuan sedang atau akan menolong. Coba beda, ya. Ini yansuruna mereka laki-laki sedang atau akan menolong. Kalau mereka perempuan sedang akan menolong, yansurna. Kemudian kalian laki-laki, tansuruna kalian perempuan, tansurna kami nansuru. Kemudian tasrif fi'il mudhari secara lengkap itu susunannya secara konvensional tidak seperti ini. Tidak yansuru, yansuru, tansuru, tansuru, tansurina, ansuru, baru ini tidak. Tapi kita mulai dari huwa, yansuru, yansurani, yansuruna. Jadi secara konvensional itu begitu. Kita mulai dari dia laki-laki, mereka dua orang laki-laki, mereka jamak laki-laki. Baru mulai lagi dari dia perempuan, tansuru, tansurani, yansurna. Mulai lagi dari engkau laki-laki, tansuru, tansurani, tansuruna. Mulai lagi dari engkau perempuan, tansurina, tansurani, tansurna, ansuru, nansuru. Jadi secara konvensional di mana-mana hierarki tasrif fi'il mudhari itu seperti itu. Jadi bukan yansuru, tansuru, tansuru, tetapi yansuru, yansurani, yansuruna. Cara apapun yang dipakai hasilnya sama, ya. Cara apapun yang dipakai hasilnya sama. Tapi kalau untuk menjelaskan ini kita lebih dulu menjelaskan bentuk mufrad. Setelah mufrad baru bentuk 2, baru bentuk jamak. Setelah selesai urutannya kita buat begini. Mufrad 2 jamak, mufrad 2 jamak, mufrad 2 jamak, mufrad 2 jamak, mufrad jamak, ya. Mari kita lihat tasrif fi'il mudhari secara lengkap menurut urutan ini. Yansuru, yansurani, yansuruna. Tansuru, tansurani, yansurna. Tansuru, tansurani, tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna, ansuru, nansuru. Coba lihat
bentuk-bentuk yang sama. Bentuk-bentuk yang sama ini tansurani untuk mereka dua orang perempuan itu sama dengan tansurani untuk kalian dua orang perempuan. Sama dengan tansurani untuk tansurani kalian dua orang laki-laki, sama dengan tansurani kalian dua orang perempuan. Kemudian fi'il mudhari yang berakhir dengan nun niswah, dengan na, itu ada dua. Yang pertama fi'il mudhari untuk hunna, mereka perempuan. Yang kedua fi'il mudhari untuk antunna, itu kalian perempuan. Coba lihat ini. Yansurna mereka perempuan sedang atau akan menolong. Tansurna kalian perempuan sedang atau akan menolong. Jadi kalau awalannya ta, kalian. Kalau awalannya ya, itu kalian, ya. Mereka. Kemudian kita lihat kata ganti yang melekat pada fi'il mudhari. Ada dua macam kata ganti yang melekat pada fi'il mudhari. Yang pertama kata ganti tersembunyi. Yang kedua kata ganti marfu bersambung. Kalau dalam al-fi'lu al-madhi hanya ada dua kata ganti yang tersembunyi, yaitu huwa dan hiya, ya kan? Huwa itu tersembunyi di nasara, hiya itu tersembunyi di nasarat. Maka pada fi'il mudhari ada 5 kata ganti yang tersembunyi, yaitu huwa tersembunyi di yansuru. Jadi yansuru itu dia laki-laki sedang atau akan menolong. Hiya tersembunyi di tansuru, dia perempuan sedang atau akan menolong. Kemudian anta yang mudhari'nya sama dengan hiya, tansuru juga tersembunyi. Kalau di fi'il madhi anta itu tidak tersembunyi, nasarta. Jadi anta itu ta bersambung. Tapi kalau di fi'il mudhari anta itu tansuru, tersembunyi. Jadi engkau laki-laki sedang atau akan menolong. Kemudian saya sedang atau akan menolong, tersembunyi di fi'il mudhari. Ana ansuru. Jadi ansuru itu fi'il plus kata plus subjek. Subjeknya itu apa? Subjeknya ana yang tersembunyi di situ. Kalau di fi'il madhi, ana itu tidak tersembunyi. Nasartu. Ana itu tu bersambung, kelihatan. Nahnu nansuru. Nahnu juga tersembunyi di fi'il madhi. Di fi'il mudhari. Di fi'il madhi tidak. Ya, nasarna. Jadi nahnu itu na, kelihatan bersambung dengan fi'il madhi. Ya. Kemudian ini alif ini itu semakna dengan huma. Ya, alif itu semakna dengan huma. Dia dinamakan alif tathniyah. Alif yang menunjukkan dua orang laki-laki. Ya, ini juga alif yang menunjukkan dua orang laki-laki. Jadi ini alif ini merupakan kata ganti bersambung yang semakna dengan apa? Yang semakna dengan huma. Ya. Kemudian ini juga, ini tansurani. Alif ini merupakan kata ganti bersambung yang semakna dengan antuma. Ya, ini juga begitu, tansurani. Tansurani ini alif merupakan kata ganti bersambung yang semakna dengan antuma. Antuma itu kalian dua orang perempuan. Antuma yang ini kalian dua orang laki-laki. Ya. Jadi alif itu dinamakan alif tasniyah. Kalau waw ini wawul jamaah. Wawul jamaah itu muncul di yansuruna. Jadi waw jamaah itu semakna dengan hum. Ya, mereka sedang atau akan menolong, mereka laki-laki. Kemudian di sini juga tansuruna, kalian jamak laki-laki sedang atau akan menolong. Kemudian ini disebut nun niswah. Nun niswah, nun yang menunjukkan jamak perempuan. Ya, muncul di tansurna. Ya, kalian
kalian perempuan sedang atau akan menolong. Kemudian dia muncul juga di yansurna. Ini perhatikan, yansurna, tansurna. Kalau na itu muncul di yansurna, awalnya ya, dia mengandung makna mereka perempuan. Tapi kalau na itu muncul di tansurna, na itu mengandung makna kalian perempuan jamak. Jadi pelajari itu, fahami, hafalkan, ya, hafalkan. Sebab itu merupakan modal dasar untuk bisa membentuk kalimat fi'liyah yang kata kerjanya itu fi'il mudhari. Berdasarkan itu, mari kita kerjakan ya latihan-latihan ini. Ada 8 jumlah fi'liyah yang mengandung kata kerja mudhari yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang pertama, kami pergi ke Kairo besok. Besok itu akan datang. Berarti kata kerja yang digunakan itu mudhari. Oleh karena mudhari itu menunjukkan suatu perbuatan yang tidak terjadi pada waktu lampau. Tidak terjadi pada waktu lampau, kemungkinannya terjadi pada waktu yang akan datang seperti ini, terjadi setiap hari dan sedang terjadi sekarang. Nah, mari kita ingat-ingat, pergi itu bahasa Arabnya apa? Kita mulai dari fi'il madhi dulu. Pergi itu zahaba, ya kan? Zahaba. Ini fi'il madhi. Fi'il mudhari itu dibentuk dari fi'il madhi, tapi kita harus tahu kodenya ini. Jadi kode ini merupakan harakat huruf kedua akar kata fi'il mudhari. Jadi zahaba itu kodenya itu a. Ya kan? Zahaba a. Maksudnya fi'il mudhari'nya, ya, fi'il mudhari' itu dibentuk dari fi'il madhi setelah menambahkan iya, ya kan? Jadi iya, kemudian huruf pertama yang disukunkan, kemudian huruf kedua akar kata itu tergantung ini, kemudian huruf akhir itu selalu dhammah. Jadi oleh karena ini a, maka ini fathah, yadhhabu. Jadi mudhari dari dhahaba yadhhabu. Dhahaba dia telah pergi, dia laki-laki, yadhhabu dia perempuan sedang akan atau setiap saat pergi, ya. Nah, kalau kami, jadi kalau yadhhabu untuk kami itu ini awalannya na, ya kan? Awalannya na ini. Nansuru, nadhhabu. Jadi nadhhabu ini kata kerja plus subjek. Subjeknya apa? Subjeknya itu nahnu. Nahnu itu tersembunyi di fi'il mudhari. Lihat nahnu ini tersembunyi. Nadhhabu ke Kairo ilal Qahirah, ilal Qahirati besok ghadan, ya, ilal Qahirati ghadan. Ghadan itu besok, ya. Jadi kalimat kami pergi ke Kairo besok itu nadhhabu ilal Qahirati ghadan. Kemudian nomor 2, kami akan pergi ke Kairo. Akan pergi ke Kairo. Untuk ini perlu dijelaskan dua partikel, ya. Dua partikel saya tulis di sini. Partikel sa dan partikel saufa. Ini semakna ini. Saufa. Dia mengandung makna akan. Jadi kalau saya berkata adhhabu di sini, ya, adhhabu. Lihat adhhabu. Adhhabu itu fi'il mudhari untuk saya. Yadhhabu itu dia laki-laki. Kalau adhhabu saya. Adhhabu itu fi'il mudhari.
Kalau saya berkata adhabu, maka kapan saya pergi? Kapan saya pergi? Mungkin saya pergi sekarang, ya. Oleh karena mudhari itu mengandung makna sekarang. Mungkin saya pergi setiap hari, ya. Mungkin juga saya pergi pada waktu yang akan datang, misalnya besok. Adhabu. Kemudian kalau fi'il mudhari itu ditambahkan sa atau saufa, tambahkan sa, dia menjadi sa'adhabu. Jadi kalau fi'il mudhari itu ditambahkan dengan dua partikel ini, dia pasti mengandung makna akan. Jadi sa'adhabu artinya saya akan pergi. Saya akan pergi. Jadi tidak ada kemungkinan diterjemahkan sedang atau tiap hari. Seandainya ada sa ini. Kemudian saufa juga begitu. Jadi saufa adhabu. Saufa adhabu. Kalau saufa adhabu, ini fi'il mudhari adhabu yang mungkin mengandung makna sedang, mungkin mengandung makna akan, mungkin mengandung makna setiap hari. Ditambahi saufa, maka dia pasti mengandung makna akan, ya. Jadi saufa adhabu, saya akan pergi. Sa'adhabu, saya akan pergi. Itu dua hal yang perlu diingat. Saya akan pergi. Jadi kalau kita menemukan sa atau saufa yang dirangkai dengan fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu pasti mengandung makna akan, ya, pasti mengandung makna akan. Apa perbedaan antara sa dan saufa? Sa ini mengandung makna bahwa peristiwa itu relatif lebih dekat akan terjadi. Kalau saufa itu mengandung makna bahwa peristiwa yang ditunjukkan oleh fi'il mudhari itu relatif lebih lama. Jadi selang waktu ininya lebih lama terjadi. Ya, jadi ini sa itu sa'adhabu, saya akan pergi. Ini lebih segera daripada saufa adhabu, ya. Saufa adhabu. Itu perbedaannya. Jadi kami akan pergi ke Kairo. Kami akan pergi ke Kairo. Pergi mudhari untuk kami nadhhabu. Nadhhabu, ya kan? Nadhhabu itu mengandung makna kami akan pergi ke Kairo, ilal Qahirah. Kalau dalam kalimat pertama di situ ada keterangan waktu dan besok, ya. Jadi nadhhabu itu pasti mengandung makna akan. Kalau di sini kan tidak ada. Nadhhabu ilal Qahirah ini bisa kami sedang pergi ke Kairo, bisa kami setiap saat pergi ke Kairo, bisa kami akan pergi ke Kairo. Padahal yang dimaksud itu akan. Jadi untuk menunjukkan bahwa fi'il mudhari itu mengandung makna akan, tambahkan sa. Jadi kalimatnya sanadhhabu ilal Qahirati. Sanadhhabu ilal Qahirati pasti mengandung makna kami akan pergi ke Kairo. Kalau nadhhabu ilal Qahirah, jadi nadhhabu itu mudhari itu bisa mengandung makna akan, sedang bisa setiap hari, ya. Tapi kalau ada ininya, kalau ada keterangan waktu akannya seperti ghadan itu, ini tidak perlu pakai sa, ya. Tidak perlu pakai sa. Oleh karena keterangan waktu akannya sudah ditentukan dengan jelas. Tetapi seandainya kita pakai sa juga nggak apa-apa. Sanadhhabu ilal Qahirati ghadan. Bisa juga, ya. Oke, nomor 3, kami akan mendengar kabar-kabar dari Mesir pada sore hari. Kami akan mendengar kabar-kabar. Mendengar itu sami'a. Mendengar itu apa? Sami'a. Sami'a. Kode mudhari'nya apa? Kode mudhari'nya itu a. Ini harus dihafalkan, ya. Harus dilihat dari kamus. Dengan demikian mudhari' dari sami'a itu yasma'u. Jadi
ini kan dulu ya, kemudian ini disukunkan, yas. Nah, ini mim itu sesuai dengan ini. Kalau ini fathah a berarti yasma'u. Kalau untuk kami nasma'u, ya, untuk kami nasma'u. Ya, mudhari untuk kami awalannya na. Mudhari untuk engkau perempuan awalannya ta. Untuk jamak perempuan itu ta, jamak laki-laki ta. Kemudian untuk dia laki-laki ya, untuk dia perempuan ta, ya, dia perempuan ta. Oke, mari kita ini kan. Kami akan mendengar berarti sa. Pakai sa kita ya, supaya lebih ini. Sa nasma'u. Sanasma'u. Jadi sa itu partikel yang menunjukkan bahwa fi'il mudhari itu mengandung makna akan. Nasma'u itu ini mudhari fi'il plus fa'il. Fi'il plus fa'il. Fa'ilnya coba lihat nansuru. Fi'ilnya nahnu yang tersembunyi. Ya, fi'ilnya nahnu yang tersembunyi di fi'il mudhari itu. Nahnu. Jadi kami akan mendengar sanasma'u. Sanasma'u. Kalau kami mendengar pada waktu lampau sami'na. Ini berarti fi'il madhi. Sami'na. Sanasma'u kabar-kabar. Kabar-kabar. Kabar itu khabar. Khabarun. Jamaknya itu akhbar. Af'al, ya. Akhbar. Sanasma'u, kami akan mendengar. Kabar-kabar ini objek, ya. Maf'ulun bih. Kita beri alif lam itu, kabar-kabar itu. Al-akhbara. Al-akhbara dia mansub dengan fathah oleh karena dia objek, ya. Sanasma'ul akhbara dari Mesir, mim Misra, ya, Mesir itu ghairu munsharif, dia majrur dengan fathah. Mim Misra. Pada sore hari fil masai. Fil masai pada sore hari. Kalau pada pagi hari fis sabahi. Ya, sanasma'ul akhbara min Misra fil masai. Kami akan mendengar kabar-kabar dari Mesir pada sore hari. Jadi sa ini untuk menguatkan, untuk menekankan bahwa peristiwa itu akan terjadi pada waktu yang akan datang. Itulah fungsi daripada sa atau sofa, ya. Nomor 4, wanita-wanita itu akan memasuki rumah-rumah mereka dan tinggal di dalamnya, apanya rumah-rumah, hingga awal tahun depan. Ya, memasuki, kata kerja yang digunakan itu memasuki. Memasuk itu dakhala. Apa kode mudhari'nya? Ternyata kode mudhari'nya itu u. Berarti mudhari'nya yadkhulu. Ya, yadkhulu itu mudhari'. Subjeknya wanita-wanita itu. Ini jumlah fi'liyah, ya. Jumlah fi'liyah. Ini subjeknya. Kata kerja yang digunakan itu akan memasuki atau yadkhulu, ya, yadkhulu. Nah, ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yang rumusnya kata kerja dulu baru subjek, ya. Kata kerjanya mudhari. Kalau kata kerjanya mudhari, gunakan yadkhulu, ini yadkhulu apabila subjeknya laki-laki.
gunakan tadkhulu apabila subjeknya perempuan. Itu dalil ya. Kalau kata kerjanya itu kata kerja lampau, gunakan dakhala apabila subjeknya laki-laki. Gunakan dakhalat apabila subjeknya perempuan. Nah, ini kata kerjanya itu mudhari. Kemudian subjeknya perempuan, gunakan tadkhulu. 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 Nah, ini verbnya ya, tadkhulu. Subjeknya apa? Wanita-wanita itu. Wanita itu nisa, ya. Jamak dari imra'atun. Wanita imra'atun tunggal, jamaknya nisa. Jadi tadkhulun nisa'u. Tadkhulun nisa'u. Nisa itu wanita-wanita ya. Wanita-wanita itu jamak taksir. Ini subjek. Subjek itu marfu, makanya nisa'u, tidak boleh nisa. Tadkhulun nisa'u, wanita-wanita itu akan memasuki apa? Rumah-rumah mereka. Jadi rumah-rumah mereka ini objek ya. Rumah itu baitun, rumah-rumah buyutun. Ya, buyutun. Nah, jadi kombinasi buyut, rumah-rumah, buyut, rumah-rumah dengan mereka. Mereka itu perempuan. Perempuan hunna. Ya. Jadi ini mudhafun ilaih itu. Hunna. Jadi buyut hunna. Buyut hunna. Ini sebagai apa ini? Ini sebagai objek. Yang berperan sebagai objek itu KB1, KB2. Ini buyut, ini KB1, mudhaf. Hunna itu KB2, mudhafun ilaih ya, mudhafun ilaih. Oleh karena ini murakkab idhafiyun ini itu berfungsi sebagai objek, maka KB1-nya itu fathah. Ya, marfu, mansub, ya, mansub. Jadi kalimatnya tadkhulun nisa'u buyutahunna. Buyuta, kenapa buyuta? Oleh karena objek. Ya. Perhatikan itu harokat akhir dari kata benda satu itu terbuka. Bisa buyutu, bisa buyuta, bisa buyuti. Kita gunakan buyuta oleh karena dia berperan sebagai objek. Tadkhulun nisa'u buyutahunna. Wanita-wanita itu akan memasuki rumah-rumah mereka. Nah, ini rumah-rumah mereka ini sudah ini buyutahunna. Dan wa tinggal di dalamnya, tinggal di rumah-rumah itu, tinggal itu sakana. Iya kan? Tinggal itu sakana. Sakana. Kode mudhari'nya itu u. Berarti mudhari'nya yaskunu. 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 Dan tinggal di dalamnya, yang tinggal itu siapa? Tinggal itu siapa? Tinggal itu wanita-wanita itu. Wanita-wanita itu jamak perempuan ya. Jamak perempuan itu hunna. Perhatikan, jamak perempuan itu hunna. Hunna. Jadi fi'il mudhari untuk hunna yansurna. Yansurna. Nah, kalau mudhari'nya itu yaskunu berarti yaskunna. Wa yaskunna wa yaskunna wa yaskunna. Coba lihat, mereka menolong, mereka perempuan ya, mereka perempuan menolong itu yansurna. Kalau mereka perempuan tinggal yaskunna. Yaskunna. Nah, ini ada dua nun, yang satu sukun, yang satu fathah. Ini bisa kita nyatakan dengan satu nun saja. Bagaimana itu? Yes. Nah, kita buat ininya nunnya itu satu, padahal dua kan? Yes. Ku. Jadi kita jadikan satu nun saja, tapi dengan tasdid.
Begitu. Jadi ini dibaca yaskunna, ini pun yaskunna. Jadi daripada kita tulis begini, kita lebih baik tulis begini ya. Wa yaskunna, dan tinggal di dalamnya, di dalam itu fi. Di dalam apa? Di dalam rumah-rumah itu. Rumah-rumah itu jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal itu ekivalen dengan perempuan tunggal. Berarti fiha, nya itu ha, perempuan tunggal. Wa yaskunna fiha, di dalamnya, wa yaskunna fiha, hingga ya, hingga. Nah, ini kita terjemahkan ini ya. Hingga itu hatta. Hatta, awal itu bad'un. Jadi bad'un, begitu ya. Kemudian tahun itu bisa habis am, kita pakai am saja. Ya. Am. Jadi ada dua kata yang mengandung makna tahun. Yang pertama sanatun, yang kedua amun. Ini panjang ya. Kemudian ini kata benda ini, tahun ini. Kemudian diikuti oleh baru. Baru itu kata sifat. Jadi kata sifat dengan kata benda harus selaras. Al-jadid. Al-jadid. Tahun baru. Tahun baru itu tertentu, makanya ini kita pakai alif lam. Ya. Nah, ini kata sifat harus selaras dengan kata benda. Jadi kalau kata bendanya beralif lam, kata sifatnya juga harus beralif lam. Ya. Kemudian ini awal itu kata benda. Berarti kata benda satu, kata benda dua, ya. Kata benda satu, kata benda dua. Kemudian hatta itu harful jar, ya. Hatta itu harful jar. Jadi setelah hatta itu harus majrur. Hatta bad'i. Kemudian kata benda dua harus majrur. Bad'il ami. Kemudian kata sifat harus selaras dengan ini. Bad'il amil jadidi. Jadi kalau ditanya mengapa jadidi ini berakhir dengan kasrah, sebab dia harus selaras dengan al-am. Al-am itu berakhir dengan kasrah, dia pun berakhir dengan kasrah. Kemudian mengapa ini berakhir dengan kasrah? Oleh karena dia didahului oleh harful jar, ya, dia harus kasrah. Jadi hatta bada'il amil jadidi, hingga awal tahun depan. Ya. Jadi kita ulangi kalimatnya. Tadkhulun nisa'u, wanita-wanita itu akan memasuki, dia mengandung makna akan, ya. Akan untuk menguatkan makna akan ini bisa kita tambah sa, ya. Bisa kita tambah sa. Nih, untuk menguatkan bahwa fi'il mudhari itu mengandung makna akan. Satadkhulun nisa'u buyutahunna. Jadi wanita-wanita itu akan memasuki rumah-rumah mereka. Wa yaskunna fiha, dan tinggal di dalamnya, di dalam rumah-rumah itu, hatta bad'il amil jadidi, hingga awal tahun depan. Oke, nomor 5. Setelah pekerjaan-pekerjaan ini, akan mulia namamu di antara saudara-saudaramu dan saudara-saudarimu. Setelah pekerjaan-pekerjaan ini, namamu akan mulia. Itu sama saja dengan akan mulia namamu. Ini setelah pekerjaan-pekerjaan ini, itu keterangan waktu, ya. Ba'da. Pekerjaan itu fi'lun. Ini fi'lun, ya. Ini tunggal, ini tunggal, apa namanya itu, singular. Kemudian jamaknya af'al. Af'alun. Ini jamak. Jadi plural, ya. Ini plural. Saya buat aja begini. Plural, ini singular.
Jadi fi'lun itu pekerjaan, perbuatan, ya. Dalam latihan-latihan sebelumnya bisa juga perangai, ya, kelakuan. Jamaknya af'al, jamaknya af'al. Kemudian ini itu coba lihat ini. Pekerjaan-pekerjaan itu jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal. Af'al itu jamak tidak berakal. Dia jamak dan dia tidak punya akal. Dia setara dengan perempuan tunggal. Oleh karena itu ini yang digunakan itu perempuan tunggal. Ba'da hadhil af'ali, ba'da hadhil af'ali. Mengapa af'ali? Oleh karena dia harus selaras dengan hadhihi. Hadhihi itu didahului oleh zaraf ba'da. Dia itu majrur. Jadi hadhihi majrur, ini pun harus majrur. Ba'da hadhil af'ali, setelah pekerjaan-pekerjaan ini, akan mulia namamu. Akan mulia namamu. Jadi akan itu kita pakai sa, ya. Kita pakai sa. Jadi sa mulia itu apa? Mulia itu karuma. Fil madinya karuma. Karuma ini mulia. Yakrumu. Karuma yakrumu. Karuma itu punya ini u, ya. Notasi mudhari u, yakrumu. Ya, jadi akan mulia saya kerumu. Saya kerumu. Saya kerumu. Jadi ini kata kerja ini, verb, saya kerumu. Kemudian subjeknya namamu. Yang mulia itu namamu. Ismuka. Ya, ismuka. Mudhafun ilaih. Itu berperan sebagai subjek. Yang akan mulia itu ismuka, namamu. Oleh karena ini subjek, maka ismuka, ya. Harakat huruf akhir kata benda satu itu dhammah. Saya kerumu. Saya kerumu. Karuma yakrumu. Saya kerumu ismuka. Nah, ini sebetulnya huruf pertama dari ismun itu hamzah wasal, ya. Dengan notasi begini, kepala shad. Jadi kalau dia dirangkai dengan huruf yang berharakat, dia nggak dibaca. Jadi saya kerumus muka. Saya kerumus muka. Tapi kalau dia merupakan awal dari sebuah bacaan, dia dibaca ismuka. Saya kerumus muka. Inimu, namamu akan mulia. Akan mulia di antara. Di antara itu apa? Di antara itu baina. Baina. Saudara-saudaramu, ini saudara-saudara laki-laki, ini saudara-saudara perempuan, ya. Saudara laki-laki akhun, jamaknya ikhwah. Ya, jamaknya ikhwah. Jamak dari akhun itu ikhwah. Ikhwah. Ya. Kemudian saudara perempuan ukhtun, jamaknya akhwat. Sudah kita pelajari itu. Akhwat. Jadi di antara saudara-saudaramu, di antara saudara-saudaramu, baina ikhwatika, ya kan? Jadi ini saja di sini, ya, saya kurung begini. Baina, saya mulai dari sini ininya kalimatnya. Baina saudara-saudaramu, ikhwatika. Ikhwatika. Ya. Ya, ikhwatika. Baina ikhwatika wa, dan saudari-saudarimu, akhawatika. Akhawatika. Jadi ba'da hadhil af'al,
ba'da hadhil af'al sayakrumu ismuka baina ikhwatika wa akhawatika. Namamu akan mulia di antara saudara-saudaramu yang laki-laki dan saudara-saudaramu yang perempuan. Ya, jadi mungkin kontribusi dia dalam pekerjaan itu sangat besar, sehingga seandainya pekerjaan itu selesai, maka namanya akan mulia di antara saudara-saudaranya yang laki-laki maupun saudara-saudaranya yang perempuan. Nomor 6, anak-anak laki-laki Muhammad belajar di fakultas kedokteran di Universitas Riyadh. Jadi kosakata Fakultas Kedokteran Universitas Riyadh itu sudah sering kita temukan di edisi-edisi awal, ya. Anak-anak Muhammad itu abna'u Muhammadin. Ini abna'u Muhammadin, ini kombinasi kata benda jamak ya dengan kata benda tunggal Muhammad. KB1, KB2. Jadi anak-anak itu abna'un, jamak dari ibnun. Jadi abna'u Muhammadin, abna'u Muhammadin, ini KB1, KB2. Jadi anak-anak Muhammad itu berperan sebagai subjek, ya. Belajar itu apa? Darasa. Kode mudhari'nya itu u, berarti mudhari'nya yadrusu. Yadrusu. Jadi anak-anak Muhammad belajar itu kata kerja. Kata kerja kita tempatkan di awal, ya. Ya. Kita lihat subjek, jenis kelamin subjek itu laki-laki. Berarti gunakan yadrusu. Kalau perempuan gunakan tadrusu. Kalau mudhari, ya. Berarti ini yadrusu. Yadrusu ini verb. Yadrusu abna'u Muhammadin. Anak-anak Muhammad belajar fi fakultas kuliah, fakultas itu kuliah. Kemudian kedokteran itu tib. Fi kulliyati tibbi. Perhatikan, ya. Fi kulliyati tibbi, di fakultas kedokteran. Di mana? Di Universitas Riyadh. Jadi di itu bisa bijami'ah. Universitas itu jami'ah. Bijami'ati, oleh karena ini ya harful jar, maka dia bijami'ati Riyadh. Bijami'atul Riyadh, ini KB1, KB2. Bijami'atul Riyadhi, di Universitas Riyadh. Kalau di Universitas Kairo, Bijami'atil Qahirati, ya. Bijami'atil Qahirati. Jadi kalimatnya yadrusu abna'u Muhammadin, anak-anak Muhammad belajar fi kulliyati tibbi, di fakultas kedokteran, Bijami'atul Riyadh, di Universitas Riyadh. Saudari-saudari, jadi saudara-saudara perempuan ini, ya, saudari-saudara Isa belajar di sekolah menengah. Kata kerja yang digunakan juga belajar, sama dengan itu. Darasa yadrusu. Yang belajar itu perempuan. Kalau di sini yang belajar itu laki-laki. Anak-anak laki-laki Muhammad. Ini yang belajar perempuan. Oleh karena yang belajar perempuan, gunakan tadrusu. Tadi kita gunakan yadrusu oleh karena subjeknya laki-laki.
Jadi tadrusu tadrusu ini verb. Saudari, jadi saudara perempuan itu ukhtun, ya. Nah, ini tadi ukhtun, ya. Jamaknya akhawatun, ya. Jadi tadrusu saudari Isa, akhawatu ini marfu oleh karena apa? Oleh karena dia fa'il, subjek. Akhawatu Isa, saudara perempuan Isa, ya. Tadrusu akhawatu Isa di sekolah menengah fil madrasati al-mutawassithah. Menengah itu mutawassit. Mutawassithah. Mutawassithati. Ya. Nah, jadi tadrusu akhawatu Isa fil madrasatil mutawassithah wa yadrusu abna'u Muhammadin fi kulliyati tibbi bi Jami'atir Riyadh. Yang terakhir, kalian laki-laki tinggal di asrama-asrama universitas. Masih ingat asrama? Asrama itu mahja. Ya. Mahja'un itu asrama. Bentuk tunggalnya mahaji' ghairu munsharif, ya. Mahaji'u fa'alilu mahja' itu mahaja. Jadi kalian itu apa? Antum. Kalian laki-laki, ya, antum. Coba kita lihat tabel tasrif. Antum itu posisinya di mana? Antum itu posisinya, kalau kita lihat ini, antum ini. Jadi fi'il mudhari untuk antum itu tansuruna. Nah, kalau tinggal taskununa. Antum taskununa. Di asrama universitas. Ini KB1, KB2, ya. KB1, KB2. Asramanya jamak, mahaji'. Fi mahaji'i. Oleh karena fi, ya. Kemudian Universitas Al-Jami'ah. Al-Jami'ati. Mengapa Al-Jami'ati? Oleh karena kata benda dua. Ini KB1, ini KB2. KB2 harus majrur. Ya, KB2 harus majrur. Ini mengapa fi mahaji'i? Oleh karena fi. Alhamdulillah kita sudah selesaikan 8 kalimat, ya. Kemudian mari kita lihat kembali kalimat-kalimat itu sepintas sebelum kita tutup. Antum taskununa fi mahaji'il jami'ah. Kalian laki-laki tinggal di asrama-asrama universitas. Tadrusu akhawatu Isa, saudara-saudara perempuan Isa belajar fil madrasatil mutawassithah, di sekolah menengah. Kemudian yadrusu abna'u Muhammadin, anak-anak Muhammad belajar fi kulliyati tibb, di Fakultas Kedokteran, di Jami'atir Riyadh, di Universitas Riyadh.
Berikutnya nomor 5, ba'da hadhil af'al, setelah pekerjaan-pekerjaan ini, saya kurumu ismuka, saya kurumu smuka. Jadi namamu akan mulia baina ikhwatika, di antara saudara-saudaramu, wa akhawatik, dan saudara-saudara perempuanmu. Kemudian berikutnya, satadkhulun nisa'u buyutahunna. Jadi wanita-wanita itu akan memasuki rumah-rumah mereka. Wa yazkunna fiha, dan tinggal di dalamnya. Hatta bad'il amil jadid, hingga awal tahun baru. Awal tahun baru. Kemudian nomor 3, sanasma'ul akhbara, kami akan atau kita akan mendengar kabar-kabar dari Mesir, fil masai, pada sore hari. Kemudian sanadhhabu ilal Qahirah, ya, kami akan pergi ke Kairo. Nadhhabu ilal Qahirati gadan, kami akan pergi ke Kairo besok. Saya kira cukup sekian. Periksa ulang terjemahan-terjemahan itu di rumah, diskusikan dengan teman, hafalkan kosakata, hafalkan aturan-aturan yang ada di situ. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.